Kalau nanti aku lulus, tapi tetap susah cari kerja, apa nggak kasihan orang tuaku, Pak? Selamat pagi Anda sekalian. Hari ini, satu langkah besar telah kalian tendaskan. Melihat tujuan panjang kalian, tak ada kata yang lebih tepat selain rasa bangga. Dan dengan bangga pula, bahwa menyatakan kalian lulus. Selamat dan selamat langkah dengan biaya yang mulia. Akhirnya bro, lulus bro. Setelah 3 tahun, kita lulus juga. Iya bro, tapi Tapi apa? nanti kita temu Pak Budi ya. Aku mau minta wejangan. Boleh. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Boleh kami ngobrol sebentar? Tentunya, gimana? Ada mengganjali hati. Mari, silakan duduk. Jujur kami lagi galau Pak. Semua teman kami sibuk mau daftar kuliah. Tapi kami berdua masih bingung. Kuliah itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Apakah itu benar-benar penting? Atau hanya sekadar ikut-ikutan saja? Karena jujur Pak, sebenarnya aku itu malas banget kuliah. Karena gini Pak, ngapain buang waktu 4 tahun buat cuma dapat kertas ijazah? Toh banyak juga orang sukses yang DO atau bahkan nggak kuliah sama sekali. Aku sih pengennya langsung gas cari duit aja Pak. Aku sih kebalikannya Pak. Aku itu pengen banget kuliah. Tapi di sisi lain aku juga takut. Soalnya biayanya besar banget. Kalau nanti aku lulus, tapi tetap susah cari kerja, atau bahkan nganggur, apa nggak kasihan orang tuaku, Pak? Aku takut, Pak. Seolah-olah aku mempertaruhkan masa tua orang tuaku di atas sesuatu yang belum pasti. Apa itu sepadan, Pak? Ali, Bima, Bapak senang sekali kalian jujur. Saya punya ingin berlari cepat, saya punya lagi takut salah melangkah. Begini, Bapak tidak akan bilang kuliah itu jaminan sukses, karena sukses itu bukan kepentingan yang bisa ditukar di akhir masa studi. Tapi coba kalian lihat di ruang sekolah itu. Kita semua berangkat dari gerbang yang sama, tapi setelah hari ini, beda jalan kalian mulai berbeda. Maksudnya gimana, Pak? Dari TK sampai kuliah, hidup kalian itu seperti naik eskalator. Jalurnya sudah pasti. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi tahu kan, setelah kuliah, eskalator itu berhenti. Berhenti? Lalu kita harus jalan sendiri maksudnya, Pak? Ya, kamu benar. Dan dari situlah banyak anak muda yang kebingungan. Selama ini, mereka hanya ikut jalur, tapi tidak pernah dilatih untuk memilih jalur sendiri. Setelah kuliah, tak ada lagi naik kelas seperti biasanya. Yang ada hanya bekerja, berwirausaha, atau diam di tempat. Izin Pak, tapi mengapa eskalator harus berhenti di masa kuliah? Kenapa tidak di SMA saja misalnya? Lagi pula, kenyataannya banyak yang sukses tanpa kuliah kok Pak. Seperti Mark Zuckerberg misalnya. Dia bahkan nggak selesai kuliah tapi bisa sukses. Atau Bu Susi yang nggak kuliah tapi bisa jadi menteri. Kalau jalurnya bisa beda-beda gitu, berarti kuliah sebenarnya nggak sewajib itu kan Pak? Itu contoh yang bagus, tapi juga sering salah pahami. Kamu tahu Mark Zuckerberg memang tidak lulus kuliah, tapi dia belajar di Harvard University, salah satu kampus terbaik di dunia. Dan bahkan sebelum keluar, dia sudah membangun sesuatu yang luar biasa. Dia bukan berhenti belajar, dia hanya pindah cara belajar, dan itu jauh lebih berat. Begitu juga dengan Bu Susi. Beliau memang tidak kuliah, tapi beliau bekerja sejak muda, yaitu bangun, belajar langsung dari lapangan, bahkan dari kegagalan. Dan ketika beliau ditanya soal pendidikan, beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, hanya saja jalur hidup yang berbeda. Masalahnya, banyak orang hanya melihat hasilnya, tapi tidak melihat prosesnya. Mereka bilang, tidak kuliah bisa sukses, tapi lupa, tidak kuliah itu berarti kamu harus belajar 2 kali lebih kelas, tanpa arahan, tanpa sistem, dan tanpa jaminan. Kuliah itu bukan tujuan. Kuliah itu ruang latihan terakhir sebelum kalian menghadapi dunia. Di sanalah kalian punya waktu untuk belajar dengan sadar, mengasah skill dengan baik, belajar gagal dan bangkit, dan membangun relasi sebanyak-banyaknya. Berarti Pak, yang tidak kuliah bukan berarti tidak bisa sukses ya. Hanya saja jalannya lebih berat dan penuh risiko. Tepat sekali. Kuliah itu bukan satu-satunya jalan, tapi itu adalah salah satu jalan yang memberi arah,
lingkungan, dan kesempatan belajar yang lebih terstruktur. Tanpa itu, kamu tetap bisa sampai, tapi kamu harus benar-benar tahu kemana kamu akan melangkah. Pesan Pak Guru, bukan kuliah itu wajib, tapi apapun jalur kalian, jalani dengan kesadaran penuh. Karena masa muda itu tidak terulang. Pendidikan itu bukan jaminan, tapi perisai. Dia tidak membuatmu tak terkalahkan, tapi memberimu lebih banyak pilihan saat badai datang. Jadi, kuliah itu aset yang tidak bisa diulang ya Pak? Tepat sekali nak. Dan hasil paling mahal itu bukan IPK, tapi dirimu yang lebih berani mengambil resiko dan tahu arah kemana kamu harus melangkah. Wah, terima kasih Pak. Kami jadi lebih tenang. Terima kasih Pak. Kita semua berangkat dari gerbang yang sama. Tidak perlu iri dengan jalur orang lain. Yang penting, jalan pilihanmu dengan sepenuh hati.